Mas Ibnu, Anda bisa menjamin setelah malam hari ini tidak akan melakukan hal yang sama ke dukun lagi untuk mendapatkan apa yang Anda mau? Enggak, karena saya benar-benar sudah capek. Saya benar-benar pengen hidup tenang, melakukan aktivitas seperti biasa dengan Normal tanpa bantuan Iya. gini-ginian ya? ya. Bantu hal seperti ini. Dan langkah selanjutnya saya mau minta maaf kalau perempuan itu merasa pernah sama saya. Boleh melakukan apa saja, saya siap menerima semuanya. Terutama saya minta maaf sama mantan-mantan istri saya. Rizka ada yang mau disampaikan? Iya kan udah nih, udah selesai. Jangan seperti itu lagi, Mas. Iya, Mbak. Cuma semua cewek nggak sama kok. Ada Iya. yang beda. Iya, Mbak. Ya. Udah nih, udah tobat ya. Iya, Mbak. Jangan ngulangin lagi ya. Iya, Mbak. Janji, Mbak. Oke. Roy, terakhir ada yang mau disampaikan buat Mas Ibnu? Jadi Mas Ibnu, saya pengen banget kamu minta maaf ke semua para korban. Satu persatu, kalau misalnya ada 100 orang aja sekalian disambangin satu-satu orangnya. Terus kemudian kamu mendekatkan diri sama yang di atas. Iya. Itu sih. Iya. Janjinya bukan buat saya sih, buat kamu sendiri. Iya. Iya, Mas. Ya Mas Ibnu, mudah-mudahan setelah malam hari ini kedepannya akan lebih baik lagi keadaannya. Anda bisa mendapatkan pasangan yang benar-benar berdasarkan cinta ya, bukan Iya, karena Mas. pelet ya. Iya, Mas. Anda kan normal, sehat, Iya, Mas. maksudnya punya kemampuan. Iya, Mas. Dan ya tadi dibuka maskernya juga saya yakin banyak perempuan yang tertarik dengan Mas Ibnu. Iya, Mas. Jadi mudah-mudahan nggak perlu menggunakan pelet-pelet dari pengasihan lagi. Iya, Mas. Terima kasih Mas Ibnu. Iya. Kami harap yang terbaik buat Anda. Selamat malam. Terima kasih. Boleh dibawa minum ya, silahkan. Oke. Silakan Mas. Makasih ya, Mas. Thank you. Percayalah, takkan ada kebahagiaan yang bertahan lama bila kebahagiaan itu didapat dari menyakiti orang lain. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku bersekutu dengan jin untuk mencelakai orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Erli. Silakan. Selamat malam Erli. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Erli ceritakan pada kami? Ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan malam hari ini. Memang sangat menakutkan, tapi ini harus berakhir dalam kehidupan saya. Menakutkan dan ini harus berakhir. Iya, Apa itu? saya memiliki seorang pacar dulu, Oke. dan dia meninggalkan saya ketika saya sedang hamil. Lalu? Dia selingkuh dengan teman saya sendiri. Dan saya meminta kepada selebihnya dukun untuk membalas dendam saya kepada pacar saya dan selingkuhannya. Apa yang Anda lakuin di dukun itu? Saya mendatangi dukun itu, membuat celaka mereka berdua sampai muntah darah. Apa yang Mbak Erli lakukan di dukun itu? Ada ritual tertentu kah? Iya, Apa? saya dimandikannya dengan kembang 7 rupa di tengah malam, dan itu pun hari tertentu, harus Kamis malam Jumat Kliwon Oke. Jadi di bawah pohon belimbing. setiap malam Jumat dimandiin dengan air kembang Iya. di bawah pohon belimbing. Iya. Dan keduanya memang sudah terjadi. Muntah darah mereka. Iya. Saya tidak ingin membuat mereka mati, tapi saya ingin menyiksa mereka. Karena saya sangat sakit hati. Iya, kami bisa membayangkan walaupun mungkin tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh Mbak Erli ya. Ditinggal pasangan, tinggal pacar dalam keadaan hamil Iya. untuk perempuan lain.
Tapi waktu itu Mbak Erli melakukan ritual dan akhirnya mereka sakit sampai muntah-muntah, Iya, muntah darah. iya. Kondisinya sekarang seperti apa? Saya nggak tahu, terakhir mereka ini meminta maaf pada saya. Mungkin mereka merasa bersalah atau gimana. Tapi saya nggak terima itu. Belum bisa memaafkan. Belum bisa. Waktu itu janinnya gimana nasibnya? Saya keguguran di 5 bulan kehamilan saya. Karena saya menanggung sakit hati yang mendalam, mungkin gangguan pada janin saya, stres, segala macam. Tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Tadinya Anda ingin mempertahankan bayi. Ya, Oke. Mbak Erli, tujuan Mbak Erli datang ke Menembus Mata Batin untuk apa malam ini? dari dukun itu dampaknya besar ke saya. Saya sering jadi keseringan meminta berhala kepada pohon belimbing itu sampai saat ini. Dan saya diikuti makhluk gaib yang tinggi besar, berbulu hitam besar. Dan dia datang di waktu hanya malam Kamis Jumat Kliwon. Setiap melakukan ritual. Iya, dia datang dan saya dengan makhluk itu hampir sering. Mbak Erli pernah menolak permintaan untuk melakukan itu? Pernah, tapi diancam akan berakibat fatal dengan nyawa saya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Erli benar-benar bisa mendapatkan solusi dari masalahnya, bisa lepas dari makhluk-makhluk yang menyeramkan, tidak perlu melakukan ritual, dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami akan ajak Mbak Erli untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Erli mendiami rumah dengan nomor 2 dan terlahir tanggal 15 Agustus 1993. Aura negatif banyak sekali mengelilingi tubuh Erli. Saya mencoba menembus jiwa Erli dan melihat banyak sosok yang sangat menyeramkan. Sosok ini didapat dari perjanjiannya dengan makhluk gaib karena perbuatannya. Ia mudah sekali disukai oleh sosok tersebut. Saya melihat adanya ikatan yang cukup kuat antara Erli dan makhluk gaib tersebut. Saya melihat genderuwo yang sangat besar dan menyeramkan di tubuh Erli. Saya akan membantu Erli memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Terima kasih. Erli dengan tanggal 15 bulan 8 1993 dan nomor rumah 2. Erli karena sakit hati ditinggal pacar waktu itu dalam kondisi hamil. Pacarnya pacaran dengan teman sendiri. Lalu Erli datang ke dukun untuk mengirimkan guna-guna dan santet ya. Ada ritual dilakukan di sana dan akhirnya mereka berdua sampai muntah darah dan minta maaf pada Erli. Tapi Erli masih menjalankan ritual dengan mandi di bawah pohon belimbing, betul. Pada saat melakukan ritual itu sering datang sosok Gondorwo dan mengajak Erli melakukan. Makanya datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa benar-benar terlepas dari sosok gaib yang sering menghantui itu. Iya, betul, Kak. Saya memang lihat dia dipengaruhi oleh sosok genderuwo sih sampai detik ini. Sampai kamu duduk di depan kami bertiga. Dan itu memang menegangkan sekali. Bahkan sosok Erli pun takut dengan sosok tersebut.
Genderuwonya sih berharap bisa hidup selamanya. Ini saya ngerasa kamu jangan-jangan ada perjanjian gaib dan nikah gaib ya dengan genderuwo. Betul begitu, Erli? Betul, Kak. Perjanjiannya seperti apa ya? Saya sangat ketakutan, Kak. Saya ingin lepas. Saya lihat sosok genderuwo dan bertanduk seperti kambing dan berbulu banyak sekali. Itu matanya melotot gitu ya? Iya, dan itu matanya melotot. Dan aslinya itu sangat menyeramkan sekali. Kalau Erli menolak untuk mau dengan sosok genderuwo ini, dia akan mengambil nyawa Erli gitu kan? Nyawa saya taruhannya. Kak Bayu, Mas. Itu kan Gundurwo tuh, itu rasanya gimana sih? Sama seperti yang dilakukan manusia juga, tapi dia terlalu ganas dan menyakitkan Gak buat bisa saya. ditolak gitu. Nggak akan Saya bisa menyakitkan kenapa ya? banget, Kak. Dia menyiksa, Iya, dia berubah bentuk jadi manusia. Sosoknya Tidak. benar-benar nyata. nyata. Dan itu sangat bau. Badannya itu sangat bau sekali. Waktu pertama kali dia minta melakukan itu, gimana cara dia untuk ngajaknya? Saya waktu itu di malam hari dan saya kan nggak tahu. Saya tertidur dan tiba-tiba aja langsung saya seperti terhipnotis. Sosoknya nggak kelihatan dengan mata, kasat mata, dan tiba-tiba terjadi begitu aja, Kak. Itu sangat sakit, Kak. Sakit sekali badannya. Sakit. Semuanya sakit. Saya pernah berobat ke dokter, tapi dokter nggak menemukan penyakit apa-apa. Saat dia melakukan itu berlangsung cukup lama. Saya sudah 3 tahun. Setiap malam Jumat. Iya, 3 tahun setiap malam Jumat. Mengerikan sih bagi saya. Seorang Erli udah jatuh ketiban tangga lagi. Alih-alih ke dukun ingin membalas dendam, ternyata malah menambah PR baru. Dia diikuti oleh sosok genderuwo yang ternyata menikahi secara gaib, dan Erli nggak bisa kemana-mana sekarang. Jiwanya kayak dikunci sama sosok genderuwo tersebut. Jadi genderuwo ini udah ngasih apa yang Erli mau, makanya dia minta apa yang dia rasa jadi haknya si genderuwo. Betul itu. dan dia ada di sini, Kak Roy. Dia selalu ngikutin saya kemana saya pergi. Di sini di mana? Jadi saya nggak suka laki-laki. Jadi saya kurang ada rasa suka sama laki-laki. Saya nggak suka. Jadi hilang. Pokoknya nggak ada suka sedikit pun sama laki-laki. Aku nggak memikirkan siapa-siapa. Saat ini aku memang nggak suka laki-laki selain sama makhluk ini. Itu karena pengaruh makhluk ini, Roy. Iya. Saya takut, Kak Roy. Sebenarnya dia mau apa ya, Roy? Ingin Erli selamanya sih. Ini kan udah terjerat dalam hubungan gaib gitu ya. Kemudian udah terlanjur basah ke dalam alam gaib, perjanjian gaib, pernikahan gaib. Jadi Erli udah gak bisa kemana-mana sekarang. Harus dinetralisir. Erli. Kalau ini tidak dinetralisir, menurut vision kamu, menurut mata batin kamu, apa yang akan terjadi, Roy? Hidupnya selalu kayak ketakutan sendiri gitu, dan bolak-balik dia menjumpai genderuwo, lalu disakitin lagi. Seperti itu, ada repetitionnya gitu, bolak-balik terus berulang-ulang. Itu sih yang saya rasain. Erli bilang katanya kalau ditolak dia terancam nyawanya, apa betul? Kalau saya lihat ketika ditolak nyawanya memang terancam sih. Saya juga khawatir jangan-jangan Erli menyimpan sesuatu yang menjadi rumah bagi sang genderuwo. Adakah? Ada Kak.
satu jimat yang memang saya simpan udah cukup lama. Itu pun masih saya simpan sampai sekarang. Dan saya takut untuk membuangnya, jadi aku simpan sampai saat ini. Apa yang disimpan? Ada, Kak Roy. Bisa aku ambil atau gimana? Boleh, saya lihat. Oke. Silakan. Tapi ini saya pastikan tidak berbahaya untuk siapapun ya. Semoga saja, Kak Roy. Oke, baik. Silakan yang mulia. Tapi dia menikmati nggak sih? Kalau udah berlangsung lama bertahun-tahun gitu? Silakan duduk Mbak Erli, dan itu jimatnya ya. Mbak Erli, saya ingin tanya jujur, sejujur-jujurnya. Mbak Erli ini jadi simpenan orang juga ya sekarang? Iya. Karena saya ngelihat ketika kamu berjalan, saya ngerasain langkah kakinya, dan saya ngerasain vision di kepala saya. Kamu lagi dekat dengan seseorang lelaki yang sudah punya rumah tangga, bukan? Betul. Tadi Mbak Erli bilang katanya nggak pernah tertarik dengan laki-laki.